Kejadian aneh kembali terjadi. Di tengah gelap gulitanya gunung, anggota rombongan yang lain mendengar suara cekikikan anak kecil. Ranger Galih mengalami kejadian kesurupan. Galih meracau sambil tertawa. Nada suaranya berubah seperti suara perempuan. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Kisah misteri kali ini tentang pendakian gunung yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta sebagai agenda rutin tahunan untuk melakukan hiking bagi karyawan. Pilihan gunung untuk didaki kali ini adalah Gunung Prau di Jawa Tengah. Pendaki para karyawan perusahaan ini dibagi menjadi 4 rombongan yang masing-masing terdiri dari 8 orang. Pendakiannya dilakukan secara profesional, yang juga melibatkan para ranger gunung dalam perjalanannya. Kisah mistis ini berdasarkan dari seorang karyawan dengan nama samaran Agas. Ia menjadi salah satu karyawan yang ikut serta dalam pendakian ini. Pada jam 12.30 malam, pendakian dimulai secara bergiliran dengan jarak waktu antara 20 menit untuk meminimalisir penumpukan di setiap pos. Agas termasuk tim pertama yang lebih dulu naik. Tidak ada keanehan di awal-awal pendakian, hanya suasana gunung yang biasa dan terasa dingin. Namun, menjelang pos pertama, anggota lain yang bersama Agas melihat ada orang melambaikan tangannya di depan jalur mereka menuju pos. Ketika semakin dekat ke pos pertama, ternyata nihil, tidak ada satu orang pun di area itu. Itu menandakan kejadian aneh yang pertama. Tak cukup sampai di situ, kejadian aneh kembali terjadi. Di tengah gelap gulitanya gunung, anggota rombongan yang lain mendengar suara cekikikan anak kecil. Hal itu sungguh tidak masuk akal. Di tengah gunung dengan waktu yang tengah malam, mustahil ada anak kecil di atas gunung. Kejadian aneh ini mereka tepis karena dalam rombongan ada orang yang cukup paham dan memiliki kemampuan spiritual, sehingga menenangkan anggota rombongan, sebut saja namanya Burhan. Singkat cerita, tim 1 ini hampir sampai di pos 2, namun karena isi rombongannya banyak ibu-ibu, tim 1 ini kesusul dengan tim 2. Akhirnya, secara bersamaan kedua tim ini sampai di pos 2. Mereka sama-sama istirahat di pos 2 cukup lama, karena di tim 2 pun ada seorang pejabat perusahaan yang kakinya terkilir. Namanya Pak Nova dengan usia berkisar 50 tahunan. Dengan kondisi itu dibuatlah tim baru yang berisikan 5 orang untuk memudahkan perjalanan. Tim baru ini terdiri dari Pak Nova, Agas, Burhan, dan kedua orang ranger. Namun di tengah perjalanan, satu orang ranger turun kembali ke bawah membantu tim lain untuk menuntun jalan. Karena cuaca gunung yang buruk dan kabut yang tebal, tim dadakan ini tersisa 4 orang, Pak Nova, Agas, Burhan, dan 1 orang ranger bernama Galih. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Agas mendengar sayup-sayup suara minta tolong. Namun lagi-lagi keadaan itu ditenangkan oleh Burhan. Berbeda dengan Burhan yang kelihatan tenang, Ranger Galih justru terlihat gelisah. Melihat kondisi itu, Pak Nova sadar bahwa ranger ini mencurigakan. Pak Nova bertanya secara detail kepada Ranger Galih apa yang sedang terjadi saat ini. Seperti ada yang disembunyikan. Ranger Galih menjawab sederhana dan mencoba menenangkan suasana. Namun tanggapan Pak Nova berbeda. Melihat kondisi itu, Pak Nova marah-marah sambil mengumpat kata-kata kasar. Ranger Galih itu pun mengakui bahwa dari awal pendakian sudah banyak hal aneh yang menimpa mereka. Sebagai seorang ranger yang berpengalaman, ranger itu tahu bahwa malam bulan purnama seperti ini tidak baik untuk naik gunung.
Menerima keterangan seperti itu, Pak Nova makin meradang. Ia tidak percaya hal-hal tahayul dan mistis seperti itu. Kabut semakin tebal dan hawa di sekitar semakin tidak enak. Mereka memutuskan untuk berdiam diri di suatu tempat untuk istirahat. Kejadian aneh mulai terjadi menjelang subuh. Ranger Galih mengalami kejadian kesurupan. Galih meracau sambil tertawa. Nada suaranya berubah seperti suara perempuan. Burhan yang memiliki kemampuan mencoba bertanya. "Siapa kamu?" tanya Burhan. "Saya Anggi. Kami semua di sini menderita." Terus dijejali pertanyaan. Tiba-tiba gestur tubuh Galih berubah. Ia menunjuk ke arah Pak Nova sambil mengucapkan kata yang mengejutkan. "Kami di sini menderita. Semua gara-gara kamu, Nova." Umpat Galih yang sedang kesurupan. Pak Nova terkejut dengan apa yang dia alami. Sambil terus menantang, tiba-tiba Pak Nova yang berbalik mengalami kesurupan. Gestur Pak Nova berubah. Ia meracau dan memukulkan kepalanya berulang kali ke pohon. Agas dan Burhan kesulitan mencegah Pak Nova melakukan hal itu. Pak Nova yang sedang kesurupan malah mengatakan hal aneh. "Ini adalah hukuman agar Nova merasakan kesakitan yang kami rasakan." Setelah itu, Pak Nova jatuh pingsan. Melihat kejadian itu, Agas, Burhan, dan Galih semakin bertanya-tanya, dosa apa yang Pak Nova lakukan? Mana mungkin jika hanya berkata kasar sampai dihukum seperti itu? Setelah Pak Nova sadar, mereka bertiga menginterogasi Pak Nova karena itu menyangkut keselamatan mereka. Didesak pertanyaan, Pak Nova akhirnya mengaku bahwa dulu semasa kuliah, ia mendirikan organisasi mahasiswa pecinta alam bersama Anggi. Organisasi mapalanya semakin besar pada tahun 70-an itu. Banyak yang ikut bergabung ke organisasi mapala yang Pak Nova dan Anggi dirikan. Ketika mapalanya semakin besar, dipilihlah ketua untuk mapala tersebut. Kandidat ketuanya adalah Pak Nova dan Anggi, namun yang menang ternyata Anggi. Pak Nova merasa sakit hati dengan terpilihnya Anggi. Suatu ketika, saat ada acara pendakian ke Gunung Prau yang diadakan mapala Anggi, Pak Nova berencana menyelakai dan menggagalkan acara tersebut. Pak Nova menyuruh sebuah ormas untuk mencelakai anggota mapala dan Anggi yang sedang melakukan acara pendakian itu. Namun, bukannya sekedar dicelakai, anggota mapala dan Anggi malah dibunuh oleh ormas suruhan Pak Nova. Semenjak kejadian itu, mapala Pak Nova dibubarkan dan Pak Nova tidak lagi melakukan pendakian selama 30 tahun. Sampai kali ini saat ia mengikuti pendakian bersama perusahaan. Hal itulah yang menyebabkan teror terhadap pendakian Agas, Burhan, dan Galih. Seperti takdir, kedatangan Pak Nova sudah dinantikan untuk dimintai pertanggungjawaban atas korban tersebut.